anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, silakan duduk. Semua anak-anak ibu hadir. Coba lihat teman-temannya, ada yang nggak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin dari seorang dari murid ibu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, dijadilah bumi seperti surga. Ya Bapa, kami memulai pelajaran kami hari ini, kiranya Engkau memberkati kami, dan juga ibu bapak guru kami yang mengajari kami, kiranya Tuhan memberi kesabaran untuk mengerti kami. Tuhan, kami menceritakan itu dari dosa, apabila dari dosa kami, supaya kami dapat menerima Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah dan firman kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke. Untuk menambah semangat nasionalisme kita mau nyanyikan satu lagu wajib ya, Garuda Pancasila. Anak-anak ibu semuanya bangkit berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Asia kita setia bersama, Pancasila dan negara, wanita berhakku bersama, lima bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, stasiun Sukabumi, setia bersatu, Pancasila dan negara. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Semua anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Semua sudah tertib, semua sudah rapi. Coba lihat teman-temannya, ada lagi yang belum siap? Semua sudah siap ya. Sebelum ibu melanjutkan materi kita hari ini, ibu mau tanya, materi kita yang minggu lalu, ada yang masih ingat? Coba Karissa. Manfaat olahraga pada kesehatan tubuh. Iya benar, manfaat olahraga pada kesehatan tubuh. Jadi, ada manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, untuk menyehatkan tubuh. Yang kedua, untuk mengurangi berat badan. Yang ketiga, untuk menguatkan otot dan tulang. Yang keempat, ada yang tahu? Untuk menyehatkan jantung. Jadi, kalau anak-anak ibu mau jantungnya sehat, harus rajin olahraga. Contohnya olahraganya seperti lari, lalu jalan cepat. Baik, materi kita hari ini adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terbagi atas dua. Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Ya, boleh nak? Benar, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Baik, jadi peredaran darah manusia itu ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ibu mau tanya,
sebelum kita membahas bagaimana peredaran darah manusia, ada 3 komponen yang penting dalam sistem peredaran darah manusia ini. Ada yang tahu? Yang pertama apa, Nak? Benar, jantung. Jantung itu tugasnya untuk memompa darah. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini juga dibagi 3. Pembuluh darah, yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Arteri itu membawa darah yang mengandung karbon dioksida O2 dari jantung. Benar. Kalau vena itu untuk membawa darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke jantung. Nah, yang ketiga itu namanya kapiler. Kapiler untuk apa? Tempat pertukaran oksigen, zat makanan, atau nutrisi. Nah, darah juga dibagi 3. Nanti Ibu jelaskan ya. Sekarang coba lihat ke depan. Organ peredaran darah dan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung ke dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah manusia. Nah, ini gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung manusia itu dibagi atas 4. Yang jantung sebelah kanan, coba lihat ke depan anak-anak, serambi kanan. Yang di atas ada serambi kanan dan serambi kiri. Dan yang di bawah itu ada namanya bilik. Ada bilik kanan, ada bilik kiri. Coba kita lihat fungsinya. Yang serambi kanan berfungsi untuk kalau serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Kalau bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Kalau bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Nah, kita mau lihat bagaimana peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah besar dari bilik kanan, lalu masuk ke kapiler ke seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, lalu masuk ke serambi kanan. Nah, habis itu masuk ke peredaran darah kecil. Dari serambi kanan tadi masuk ke bilik kanan, lalu ke arteri lalu masuk ke mana? Ke paru-paru. Benar. Setelah dari paru-paru masuk ke vena paru-paru, lalu serambi kiri. Begitulah seterusnya. Kenapa dikatakan peredaran darah manusia itu ganda? Karena peredaran darah manusia itu melalui jantung sebanyak 2 kali. Benar. Nah, tadi komponen peredaran darah manusia itu yang pertama tadi jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga apa? Coba lihat, darah. Darah itu ada 2 komponen. Yang pertama namanya plasma darah. Ada yang tahu plasma darah itu apa? Plasma darah itu adalah cairan tempat mengalirnya nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan juga zat lainnya. Nah, yang mau Ibu jelaskan yaitu komponen yang kedua, yaitu darah. Coba siapa yang tahu darah terbagi atas 3? Coba siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama, sel darah merah, sel darah merah, sel darah putih, lalu keping darah. Benar. Sel darah merah berfungsi untuk apa? Membawa oksigen. Kalau sel darah putih, siapa yang tahu? Coba Elpan. Benar, sel darah putih itu sebagai antibodi manusia atau anti-imun. Kalau keping darah, siapa yang tahu? Keping darah.
Berfungsi untuk menutup luka. Ya benar, berfungsi untuk membekukan darah. Kita mau pelajari bagaimana peredaran darah pada hewan. Yang pertamanya itu hewan darat, yaitu serangga. Serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung, ada pembuluh darah, dan struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, hewan yang kedua yang hidup di air. Bagaimana sistem peredaran darah pada ikan? Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kenapa? Jantung ikan itu ada 2 ruang. Yang pertama dia ada 1 serambi dan 1 bilik. Nah, bilik memompa darah dari insang untuk mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 lalu masuk ke seluruh tubuh. Baik, anak-anak ibu coba lihat, kita mau lihat video bagaimana peredaran darah pada manusia ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepala tangan dan beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, sisi kiri, dan sisi kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut arteria. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalan yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru
kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Oke, semuanya sudah melihat videonya. Nah, apa yang bisa dipelajari dari video tadi? Bagaimana sistem peredaran darah manusia? Ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini ibu mau kasih lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada dua tugas ya. Ibu bagi per kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Coba diperhatikan. Nah, yang pertama itu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Coba dilihat, diperhatikan ibu nak. Di sini kan kosong ya. Nah, dicari dari kotak yang di bawah. Boleh ditulis ya. Di atas bagaimana alur sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, soal yang kedua, pasangkan organ peredaran darah manusia dengan fungsinya. Ada 3 tadi kan, jantung. Lalu paru-paru dan juga ini ada organ ya nak, organ manusia atau pembuluh darah. Boleh dipasangkan. Oke, Bu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Boleh diskusi bersama kelompoknya ya. Ayo diskusi sama-sama. Kalau kelompoknya sudah selesai, angkat tangan ya. Ayo diskusi nak. Random aja. Nah, kalian kan bisa ngerjakan yang soal nomor 2 yang ini. Pasangkan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke. Bisa? Bisa? Agak cepat. Yuk, boleh diskusi sama-sama yuk. Udah? Yang itu udah nak.
Oke. Bisa? Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, serambi kiri, vena pulmonalis. Sudah selesai? Coba kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju ke depan? Semuanya maju aja, yuk. Baris di sini. Coba ketua kelompoknya membacakan. Yang pertama, sistem peredaran. Coba baris, nak. Ya. Ke samping. Oke, silakan. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Oke, coba kelompok 2. Dengarkan sama-sama. Dari kelompok 1, yang pertama bilik kanan, lalu arteri pulmonalis, lalu Paru-paru, masuk ke. vena pulmonalis, ke serambi kiri. Oke, kalau sistem peredaran darah besar, Bilik kiri ke aorta dan arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. benar. Kalau kelompok 2 udah selesai, nak? Belum. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai? Kalau tugas 2-nya, coba dibacakan tugas 2. Pasangkan organ peredaran darah pada manusia sesuai dengan fungsinya yang benar. Yang pertama, gambar jantung. Jantung tugasnya untuk. Oke, benar. Lalu paru-paru. Paru-paru Menyuplai oksigen ke dalam darah serta tempat pertukaran CO2 dengan O2. benar. Yang ketiga itu apa, nak? Pembuluh darah ya. Gambar manusia itu pembuluh darah. Tugasnya? Tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Benar, oke. Yang kelompok 2, coba berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 1. Very good. Kelompok 2 sudah selesai? Boleh maju ke depan kelompok 2? Oke, silakan maju ke sini, nak. Di sini, coba sini. Ya, semua anggota kelompoknya maju. Ayo, maju. Di sini. Cepat. Coba baris dulu yang rapi. Agak ke sini, nak. Sini. Ke sini. Oke, coba. Proses peredaran darah kecil dimulai dari Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. benar. Lalu sistem peredaran darah besar? Bilik kiri aorta, arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. Benar. Kalau tugas 2-nya? Pasangkan organ peredaran darah pada manusia berikut dengan fungsinya yang benar. Yang pertama, gambar jantung. Tugasnya untuk? Memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, benar. Paru-paru tugasnya untuk? Menyuplai oksigen ke dalam darah serta tempat pertukaran CO2 dengan O2. Benar. Yang ketiga, pembuluh darah. Fungsinya? Tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Benar. Coba kelompok 1 yang dijawab kelompok 2 benar atau tidak? Benar. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk. Berarti anak-anak ibu sampai di sini pelajaran kita
Semuanya sudah paham ya? Baik, Ibu simpulkan ya. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, lalu masuk ke aorta, lalu arteri, lalu ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk ke vena, lalu serambi kanan. Setelah peredaran darah besar, lalu peredaran darah kecil, masuk ke dari bilik lalu ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Nah, semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, Ibu lihat kalian semua kurang semangat. Coba kita sama-sama nyanyikan lagu peredaran darah manusia. Semuanya bangkit berdiri. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, di atas, biliknya di bawah, kaki yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen milik jantung. Oke, silakan duduk. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita belajar tentang penyakit yang ada dalam peredaran darah manusia. Jangan lupa dibaca bukunya ya anak-anak ya, supaya minggu depan lebih cepat memahami pembelajaran. Baik, sebelum kita pulang, siapa yang memimpin doa? Semuanya sikap berdoa. Teman-teman, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang surga, dikasihi nama, katakanlah kerajaan-Mu, digerakkan dalam kita. Ya Pak, kami mau pulang berdoa, kerajaan berjalan bersama sama saudara kami. Bapak kami telah belajar Bapak karena belajar itu masuk dalam Bapak kami. Bapak, orang pertama yang mereka berada, dan sebelum mereka dan keberadaan mereka supaya mereka bisa menyampaikan Bapak kami yang sudah dari Nusa, dan bersama supaya kita tidak terhalang kesukaan Allah bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Bye-bye. Sampai